Hai kelas, masih tetap semangat? Ayo kita kembali lagi belajar di hari Sabtu ya. Seperti sebelum pandemi. Oke? Nah, semangat. Ya, anak kelas 3, anak-anak yang hebat dan semangat. Nah, hari ini ini les terakhir kita belajar PKN ya. Nah, coba dikeluarkan buku temanya untuk pembelajaran PKN hari ini. Nah, materi PKN kita ambil dari buku tema halaman 11 dan 12 ya. Nah, yuk kita galakkan ya program pemerintah yaitu literasi ya. Apa itu literasi anak-anak? Sudah pernah Miss jelaskan. Literasi adalah kegiatan membaca. Nah, bukan hanya sekedar membaca ya. Apa yang kita baca kita simak ya. Kita simak dan kita amati ya. Ya, galakkan kegiatan literasi ya. Agar kegiatan main HP-nya boleh berkurang ya, supaya mata kamu itu tidak rusak. Tetapi lakukan kegiatan positif yaitu literasi ya, kegiatan membaca. Oke, kita sukseskan ya kegiatan literasi. Setelah Miss baca, kalian boleh membaca kembali di rumah. Oke anak-anak. Anak-anak kelas 3 yang hebat. Ayo kita membaca. Sekarang dengarkan Miss dulu. Setelah itu baru kalian membaca di rumah. Oke anak-anak, Miss mulai. Bersyukur memiliki pakaian. Nah anak-anak ya, kita semua memiliki pakaian. Jadi kita harus bersyukur itu ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki pakaian yang bagus-bagus ya. Nah, kita berterima kasih kepada papa mama yang sudah membelikan kita pakaian ya. Jadi kita juga harus menyayangi papa dan mama. Oke. Nah, manusia wajib melindungi tubuhnya. Nah, itu merupakan suatu kewajiban ya. Melindungi tubuh itu adalah kewajiban. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Nah, kewajiban kita adalah mengenakan pakaian yang rapi. Ingat itu ya anak-anak. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Nah, setiap orang, setiap anak berhak mendapatkan pakaian dari orang tuanya ya. Mendapat pakaian yang layak dipakai. Nah, Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Nah, coba perhatikan ya. Begitu banyak pakaian yang dimiliki oleh Siti ya. Ada pakaian untuk seragam sekolah ya. Pakaian tidur ya. Kemudian ada pakaian pesta ya, ada gaun ya. Kemudian ada pakaian untuk bermain. Ya, ada pakaian untuk renang. Ada topi. Ya, ada topi sekolah, ada topi untuk ke pesta atau jalan-jalan ya, bertamasya. Nah, banyak sekali ya pakaian Siti. Jadi kita harus bersyukur ya. Kamu juga di rumah punya banyak pakaian kan? Nah, berterima kasihlah kepada papa mama yang sudah membelikan baju untuk kalian ya. Dan bersyukur juga kepada Tuhan yang sudah memberikan kesehatan kepada papa dan mama. Bisa bekerja mencari uang ya, mencari nafkah supaya bisa
memenuhi kebutuhan kamu ya, membelikan baju baru untuk kamu. Nah, anak-anak, jika pakaiannya masih layak dipakai, tidak boleh selalu minta mama papa belikan baju baru ya. Pakailah pakaian yang sudah ada yang masih bagus, kecuali sudah tidak ada pakaiannya, oke? Nah, kita juga mengenakan pakaian sesuai dengan tempat ya, sesuai dengan kondisi di mana kita berada. Nah, jika kita di sekolah, kita memakai pakaian sekolah. Ya, jika kita Zoom ya setiap hari ya, karena kita masih belajar dari rumah, kita waktu Zoom kita berpakaian seragam sekolah. Nah, itu adalah peraturan yang harus kita jalankan. Nah, jika kamu berada di kolam renang, kamu mengenakan apa anak-anak? Ya, mengenakan pakaian renang. Nanti jangan berenang memakai atau mengenakan pakaian pesta, itu salah. Atau kamu ke pesta pakai pakaian olahraga, itu salah ya, tidak tepat ya. Salah itu namanya, salah kaprah. Oke ya, jika kamu ke pesta, kamu pakai pakaian pesta ya, bukan pakaian seragam atau pakaian olahraga dan lainnya. Nah, sewaktu bermain ya, contohnya ya, jika kamu ingin bermain dengan tetangga sepulang sekolah, jika nanti sudah masuk sekolah, kamu harus ganti dulu baju seragamnya. Kamu ganti dulu pakaian bermain. Nah, itu adalah hak kamu, oke? Nah, jika kamu pergi ke pesta, kamu pakai baju pesta. Jika kamu mau tidur, jangan pakai baju seragam atau olahraga. Jika kamu sudah tiba di rumah ya, setelah masuk sekolah nanti, kamu pulang sampai di rumah, baju seragamnya harus segera diganti. Jika kamu mau tidur malam, kamu harus ganti pakaian tidur ya. Oke ya, gunakan pakaian sesuai dengan keadaan dan situasi, dan kemana kamu pergi, dan di mana kamu berada. Oke, sekarang kita lanjutkan literasinya ya. Memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Nah, itu adalah hak kamu ya. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Nah, ya, pakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari udara yang dingin dan panas. Kemudian melindungi tubuh kita dari gigitan serangga. Misalnya nyamuk contohnya ya, kita kalau pakai pakaian ya, kita tidak digigit nyamuk dan lain sebagainya. Ayo kita lanjutkan kegiatan literasi di halaman 12 ya. Siti bersyukur memiliki pakaian. Nah, oke. Itu adalah kewajiban ya, memiliki pakaian ya, bersyukur memiliki pakaian ya, bersyukur kepada Tuhan itu adalah kewajiban kamu bersyukur, oke? Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Nah, itu adalah salah satu dari kewajiban ya. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak ya. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci
bajunya bila kotor. Nah, itu kewajibannya ya, mencuci pakaian kotor. Oke. Nah, tugas kamu hari ini ya, kegiatan literasi ya, membaca ya. Kalian sudah mendengarkan Miss melakukan kegiatan literasi ya. Miss sudah membaca, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Miss dan kegiatan membaca dari Miss. Nah, tugas kamu sekarang, kamu baca kembali ya teks wacana di halaman 11 dan 12. Kemudian tugas kamu yang kedua adalah ayo kita menulis ya, menulis. Setelah kamu mendengarkan penjelasan dari Miss, kalian sudah bisa merangkumkan ya. Amati kembali teks yang kita baca ya. Kemudian tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian ya. Jadi yang kamu tulis itu sesuai dengan teks yang kita baca ya. Nah, kewajiban dalam berpakaian itu apa saja ya, sudah Miss jelaskan. Nah, masih ingat anak-anak? Iya ya, kewajiban kamu ya, yaitu mengenakan pakaian yang rapi. Oke. Nah, yang kedua, mengenakan pakaian yang bersih. Kemudian, mengenakan pakaian dengan hati-hati ya, supaya tidak cepat kotor, tidak cepat rusak ya. Jadi ya, mengenakan pakaian, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor. Kemudian ya, mencuci pakaian yang kotor. Kemudian ya, mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah kewajiban kamu. Nah, kamu tulis 5 saja ya. Siapa yang mendengarkan penjelasan dari Miss atau sudah melakukan kegiatan literasi, yaitu membaca, kalian pasti sudah bisa mengisi ya 1 sampai 5. Jangan tulis di sini, tulis di buku latihan. Buat kolomnya seperti ini. Cukup 5 saja. Kemudian ke hak ya. Hak kamu itu apa dalam berpakaian? Ya, salah satunya yaitu apa? Memiliki pakaian ya. Bermain ya dari orang tua. Kemudian memiliki pakaian tidur di rumah. Kemudian memiliki pakaian seragam. Nah, memiliki pakaian pesta ya, untuk dipakai di pesta. Memiliki pakaian olahraga. Memiliki pakaian yang layak dipakai ya, bukan pakaian yang sobek-sobek ya, atau pakaian yang kotor, yang kumuh, bukan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kamu isi ya di kolom, buat kolom seperti ini di buku latihan. Oke, sekarang kerjakan tugasmu. Yang pertama, ingat kegiatan literasi, yaitu membaca halaman 11 dan 12. Kemudian kamu simak, kamu amati, kamu tulis kembali ya kewajiban dan hak kamu dalam berpakaian ya, sesuai dengan teks bacaan yang kita baca. Kerjakan di buku latihan ya. Nah, kegiatan literasinya tidak usah di video. Yang kamu foto nanti adalah ini ya, tugas ini ya, yang di buku latihan kamu foto dan kirim ke Miss Eliana. Oke, jika kamu laksanakan kegiatan literasi dan kamu amati, kamu simak, dan kamu juga menyimak, memperhatikan penjelasan dari Miss Eliana, kamu bisa mengerjakan latihannya. Oke, selamat bekerja. Tulis yang rapi ya nak, tetap semangat walaupun di hari Sabtu. Oke.